Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadir as-sa'ata. Wa qala aidan innallaha yuqidu kulla 'alimin fid dunya jahilin bil akhirati. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Darul Hasan rahimani wa rahimahumullah. Alhamdulillah kita bersua kembali dalam kajian rutin membahas tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah yang diyakini oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kebetulan di hari Ahad yang lalu saya menyampaikan tausiah di hadapan alumni jamaah haji bimbingan Persyarikatan Muhammadiyah Kota Pontianak angkatan 2018. Ini artikelnya saya buat dari kompilasi berbagai kitab dan bersamaan dengan topik yang berkaitan dari laporan salah seorang pengikut thariqah yang menuliskan di media massa ada kurang lebih 9 sampai 10 poin kesesatan yang sudah dilaporkan ke Majelis Ulama Indonesia. Dan saya coba untuk menjelaskan kembali poin-poin yang sudah disampaikan tersebut. Dengan kode etik kita tidak menyebutkan nama kelompoknya supaya tidak jadi delik pidana. Ya, yang penting kita tahu sifat-sifatnya. Kecuali nanti pada saat sesi tanya jawab saya matikan, nanti saya sampaikan nama kelompoknya ya, supaya sama-sama aman. Ya. Baik, yang pertama, kelompok tersebut menyimpang dalam urusan keimanan kepada hari kiamat, yaitu datangnya Imam Mahdi. Jadi si guru kelompok pengajian tersebut mengatakan kalau dia itu adalah Imam Mahdi. Ya. Dan ini saya lihat langsung dari screenshot salah seorang pengikutnya. Pengikutnya perempuan, suaminya yang melaporkan, ngirim screenshot ke saya, lalu kemudian saya bawa screenshot tersebut ke Majelis Ulama Indonesia. Langsung ketua MUI telepon, ya, ketua MUI yang berada di daerah ditelepon, tolong kelompok ini diawasi. Saya bawakan 3 hadis yang berkaitan dengan Imam Mahdi supaya kita punya modal. Kalau kita menemukan yang sama, kita sudah punya ilmunya untuk menangkalnya. Ibarat kita akan masuk ke suatu daerah, di situ ada penyakit, kita sudah diimunisasi, ya. Sudah punya kekebalan. Hadis yang pertama, hadis riwayat Su'aib Al-Arnaud yang dikeluarkan Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis ini sanadnya sahih. Bunyi hadisnya, yahruju fi akhiri ummati al-mahdiyu yaskihillahul ghaisa wa tukhrijul ardu nabataha
wa yu'til mala sihahan wa taksurul masyatu wa ta'dhumul ummatu ya'isu sab'an aw samanian. Pada akhir umatku akan keluar Imam Al-Mahdi. Tanda-tandanya Allah menurunkan hujan kepadanya. Jadi hujan nanti khusus di atas kepala dia. Rasulullah dahulu dikasih tanda awan itu melindungi kepala Rasulullah. Itu salah satu tanda. Ya, Rasulullah nggak kepanasan. Kemana saja Rasulullah pergi, awannya ngikuti. Ya, itu pernah terjadi kan. Tanda yang kedua, bumi menumbuhkan tanamannya dengan hujan tersebut. Kemudian harta melimpah dibagi-bagikan. Banyaknya binatang ternak. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Dan umat ini wata'dumul ummatu. Umat ini menjadi mulia, merata seluruh dunia. Gak ada yang ditindas. Hadis yang kedua, Rasulullah bersabda yang dikeluarkan Imam Ibnu Majah dan juga Imam Abu Dawud dari sahabiah Ummu Salamah. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Bunyi hadisnya, Al-Mahdiyu min itroti min waladi Fatimata. Imam Mahdi itu dari keturunanku, dari jalur anak Fatimah. Kalau enggak Hasan, Husain. Ya. Hadis yang ketiga, hadis yang dikeluarkan Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih derajatnya, yang mensahihkan Syekh Al-Albani. Bunyi hadisnya, la tadhhabud dunya wala taqdi hatta yamlika rajulun min ahli baiti yuwadi'u ismuhu ismi. Yang artinya, dunia ini tidak akan hilang, tidak akan hancur, tidak akan berakhir kecuali dikuasai dulu oleh seorang laki-laki dari ahli baitku, yaitu Imam Mahdi, ya, dari keturunan Hasan atau Husain. Namanya sama dengan namaku, berarti namanya siapa? Muhammad. Dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku, bin Abdullah. Ya. Hadis yang kedua, ya. Hadis yang ketiga, ya. Sudah ya tadi ya. Nah, sekarang kita lihat realita yang ada di sekarang ini. Kondisi umat Islam apakah seluruhnya merata mulia? Jawabannya tidak. Contohnya di mana? Di India itu dikejar-kejar orang Islam itu, ditindas karena mayoritas Hindu. Ya, bahkan ada seorang laki-laki sekedar untuk beli air, beli susu anaknya, ya, sampai dikeroyok mati. Padahal tujuannya mau beli susu untuk anaknya. Ya. Kemudian di Palestina, apalagi sekarang, ya, umat Islam dihinakan, ya, diperlakukan genosida. Kemudian di Yaman Utara, siapa yang menindas? Houthi, ya, Syiah Houthi, ya, yang memperkosa, yang menghancurkan desa-desa Ahlus Sunnah, orang-orang Islam yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian di Suriah. Nah, sekarang di Indonesia bagaimana? Dimuliakan atau dihinakan? Ya, sebagian dimuliakan, sebagian dihinakan, kan begitu ya. Sekarang kalau kita lihat negara-negara Islam yang mayoritas penduduknya Muslim, itu hari liburnya hari apa? Jumat. Hari Jumat. Qatar, Yordania, Saudi,
Ya, kita hari apa? Ya. Jadi hari liburnya umat Islam itu hari Jumat, karena bertepatan dengan ibadah Jumat. Ya. Kita masih belum mendominasi. Ini masalah hari sepele ya kelihatannya ya. Di Saudi itu kalau sudah hari Kamis itu weekend itu. Kalau kita weekendnya kan Sabtu. Ya. Di Solo ada sebagian sekolah diizinkan oleh pemerintah. Ya. Beberapa sekolah Islam itu liburnya hari Jumat. Jadi Minggu sekolah. Ya, di Solo. Saya nggak tahu di Pontianak kayaknya belum ada ya. Ya. Di Solo ada. Belum berani. Di Solo banyak. Saya lihat sendiri. Ya. belum memulai. Dan syariat Islam yang jelas belum bisa dipraktekkan, ya kan? Padahal kita mayoritas, ya. Karena banyak yang menentang umat Islam itu sendiri. Ya. Artinya dengan hadis yang pertama tadi, gak mungkin Imam Mahdi muncul di zaman sekarang, ya? Gak mungkin, mustahil. Ya, karena kemuliaan Islam belum merata. Ya. Kemudian dengan hadis yang kedua tadi apa? Dengan hadis yang kedua tadi, Imam Mahdi itu keturunanku dari jalur anak Fatimah. Berarti kalau ada orang yang mengaku Imam Mahdi, dia harus bisa membuktikan ayahnya di atas ayahnya, kakeknya, dan terus itu harus bersambung sampai kepada Hasan dan Husain. Kalau dia tidak bisa membuktikan secara ilmu sanad, atau mau lebih kuat lagi ditambah lagi bukti DNA misalnya, kalau tidak bisa dibuktikan, maka kalau ada orang mengaku Imam Mahdi, dipastikan 100% dia dusta. Kemudian hadis yang ketiga tadi disebutkan bahwasanya dunia ini tidak akan hancur sebelum dikuasai dulu oleh seorang laki-laki dari ahli baitku, yaitu maksudnya Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi nanti akan menguasai dunia. Jadi negara Islam cuma satu nanti. Luar biasa. Gak ada lagi negara Indonesia, Brunei, Malaysia, gak ada lagi. Saudi Arabia gak ada lagi. Satu negara Islam. Ya, dikuasai. Ya, dikuasai oleh Imam Mahdi yang menyebutkan Rasulullah SAW. Faktanya sekarang dunia ini berapa negara? 192 negara. Statistik 2025. Ya, berarti belum dikuasai Imam Mahdi, jelas. Ya, jadi kalau ada orang yang ngaku ada Imam Mahdi, ngibul dia. Ya. Kalau orang Pontianak apa? Meramput ya. Ya. Meramput ya. Ini ada di Kalimantan Barat dia mengaku Imam Mahdi. Sedangkan KTP-nya aja dia masih numpang dia. Boro-boro menguasai. Dia warga sipil, KTP-nya masih numpang di kabupaten. Salah satu kabupaten di Kalimantan Barat. Demikian juga Imam Mahdi di daerah lain, numpang dia, ya, boro-boro menguasai, masih numpang. Kemudian kalau kita teliti lagi, yang mengaku Imam Mahdi ternyata namanya tidak murni Muhammad, ada tambahannya. Gak boleh ada tambahannya. Ya, Rasulullah namanya cuma satu kata. Kalaupun ditambah bin Abdullah. Ya, Muhammad Furqon misalnya, ngaku Imam Mahdi, ada Furqonnya dia, berarti nggak sah. Sesuai dengan hadis Nabi, namanya harus sama dengan namaku, harus ganti KTP berarti dia, ya kan? Kalau ada tambahannya itu. Dan saya lihat namanya ada tambahannya. Ya. Nama ayahnya Allah alam siapa? Ya. Jadi yang pertama sudah terbantahkan dengan 3 hadis ini. Ya. Jadi kalau ada imam mengaku Imam Mahdi dengan 3 hadis ini, kita bisa menolaknya dengan tegas. Ya. Kemudian yang kedua, penyimpangan yang dilaporkan ke MUI, yaitu berkaitan dengan penyimpangan dalam masalah beriman kepada kitab-kitab.
Beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan ke bumi berdasarkan dalil yang ada, itu ada sekitar 6 kitab. Selain dari itu, maka kitab itu tidak bisa diimani. Ya. Yang pertama, Taurat. Dalilnya Al-Maidah ayat 44. Yang kedua, Injil. Dalilnya Al-Imran ayat 50. Zabur. Dalilnya Al-Isra ayat 55. 4. Suhuf Ibrahim. Al-A'la ayat 18-19. 5 sama Suhuf Ibrahim. Suhuf Musa. Ya. Yang keenam Al-Qur'anul Karim. Al-Baqarah 185. Jadi kalau ada seorang guru pengajian yang mengaku mendapatkan kitab suci, mendapatkan wahyu, misalnya, ya, dipastikan dia berdusta. Ya. Dan guru kelompok pengajian tersebut yang mengaku mendapatkan kitab suci. Jelas ini keluar dari 6 kitab tadi. Jangan pernah percaya. Ya. Saya nggak tahu kok ada yang percaya ya. Yang percaya nggak tanggung-tanggung, bukan orang yang tidak berpendidikan. Berpendidikan sarjana, master, bahkan ada yang doktor. Doktornya nggak tanggung-tanggung, doktor IAIN lagi. Doktor IAIN. Ya. Yang mengaku mendapatkan kitab suci. Ya. Al-Quran bukan, Taurat bukan, Injil bukan, Zabur bukan, Suhuf Ibrahim bukan, Suhuf Musa bukan. Ya. Tapi kalau dia mengaku agama di luar Islam silakan. Ini masalahnya dia mengaku Islam. Ya dia termasuk pelecehan ya, termasuk pelecehan. Makanya dilaporkan ke MUI. Ya. Kemudian saya tambahkan dari kitab yang sudah pernah kita bahas, kitab Hadi Akidati. Kitab yang paling utama itu kitab apa? Jelas Al-Qur'anul Karim. Kemudian kitab yang paling utama setelah Al-Qur'an, kitab apa? Ada yang masih ingat? Taurat. Ya, Taurat ya, dalilnya apa? Al-Qasas 48. Nah itu dalilnya. Ya. Tidak perlu saya bacakan ya, biar waktunya cukup. Nah ada seorang pimpinan pengajian, screenshotnya kemudian diawetkan oleh suaminya, dibawa ke MUI. Di dalamnya berisi apa? Dia mendapatkan wahyu yang setara dengan Al-Quran. Ini kan ngeri sekali. Taurat saja yang diturunkan kepada Nabi Musa, keutamaannya masih di bawah Al-Quran. Apalagi selain Taurat, selain Injil, selain Zabur, selain Suhuf Musa dan Suhuf Ibrahim. Ada screenshotnya itu, dilaporkan oleh suaminya. Nah suaminya ini guru SD anak saya. Jadi datang ke rumah saya, Ustaz tolong saya dapat screenshot HP istri saya, isinya mengaku kalau gurunya itu mendapatkan wahyu setara dengan Al-Quran katanya. Udah gini aja, Bapak print screenshot itu bawakan ke MUI, nanti diproses. Gitu ya, diproses ya. Walau alam gimana hasilnya saya nggak tahu. Ya, kayaknya agak alot ya. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, penyimpangan yang berkaitan dengan syafaat. Ya. Kita wajib beriman kepada Nabi Muhammad bahwasanya Allah akan menyalurkan syafaat melalui orang-orang soleh. Orang-orang soleh diantaranya para nabi, para rasul, para malaikat, para wali, orang-orang soleh dan seterusnya. Di antara dalilnya yang menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad nanti di hari kiamat akan menyalurkan syafaat. Hadis yang dikeluarkan
At-Toyalisi, Al-Baihaqi, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dan dinyatakan sahih, isnadnya sahih. Yang mensahihkan Syekh Ahmad Syakir. Ini seorang ulama dari Mesir ya. Ahmad Syakir ya kalau nggak salah ya. Dari India apa dari Mesir ya, saya lupa. Bunyi hadisnya, fa akhiru lahu sajidan. Ini potong hadisnya panjang, saya potong saja sesuai dengan tema. Fa akhiru lahu sajidan wa ahmaduhu mahamida lam yahmidhu biha ahadun ka'anna qabli wala yahmidhu biha ahadan ba'di fayuqol irfa' ra'saka wa qul tusma wasal tuqtoh wasfa tusfa. Rasulullah menceritakan, aku menaruh kepalaku di tanah, sujud, memuji Allah dengan pujian yang belum diucapkan oleh seorang pun sebelum aku. Sujud lama gitu ya, di hari kiamat nanti. Kemudian Allah berkata, irfa roksaka, angkat kepalamu Muhammad. Ya. Wakul tusma, mintalah syafaat. Kul, minta. Tusma, engkau akan didengar. Sal, mintalah. Tuqtoh, kamu pasti akan diberi. Wasfa, salurkan syafaat kepada orang-orang yang bertauhid. Siapa orang yang bertauhid? Orang yang mati sudah bertobat dari syirik besar, walaupun dia membawa dosa besar lainnya, dosa zina, dosa korupsi, dosa mencuri, dosa membunuh, dosa ghibah, dosa memperkosa, dan seterusnya. Selama dia mati sudah tidak membawa dosa syirik besar, orang-orang yang seperti ini akan mendapatkan syafaat. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitab Syarh Al-Qaidul Arba', syafaat itu ada dua syarat kalau syafaat tersebut dianggap sah. Syafaat itu ada yang tidak sah, ada yang sah. Sebagaimana sholat itu ada yang sah, ada yang tidak sah. Sholat tanpa wudu enggak sah. Sholat tanpa mengucapkan dua kalimat syahadat, dia masih kafir, enggak sah. Ada syaratnya. Demikian juga syafaat ada syaratnya. Yang pertama, syafaat itu hanya diberikan kepada orang yang mati membawa tauhid dan bersih dari syirik akbar. Jadi tidak mungkin syafaat itu diberikan kepada orang yang berguru dengan guru yang akidahnya sesat, mengaku Imam Mahdi, mustahil. Ya, jadi kalau saya di sini mengaku Imam Mahdi, kalian nggak boleh mendengarkan ceramah saya, sesat itu. Ya, mudah-mudahan Allah jaga saya. Jangan sampai mengaku Imam Mahdi, bahaya itu. Ya. Apa dalilnya? Surat Al-Anbiya ayat 28. Wala yashfa'una, dan orang-orang soleh tidak akan bisa menyalurkan syafaat illa kecuali liman irtadha, khusus diberikan kepada orang yang Allah ridhoi. Kalau kita baca tafsirnya, orang yang Allah ridhoi itu siapa? Orang yang mati dalam kondisi tidak menyekutukan Allah, alias sudah bertobat dari syirik akbar, sudah bertobat gak pernah kedukun lagi, sudah bertobat tidak menyembah jin lagi, sudah bertobat tidak mengkeramatkan kuburan lagi, dan seterusnya. Jadi syarat yang pertama apa? Syafaat itu akan diberikan kepada siapa? Orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid, ringkasnya apa? Muwahhid. Muwahhid itu artinya orang yang bertauhid. Syarat yang kedua, meminta syafaatnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau dia minta syafaat kepada selain Allah, syirik akbar. Meminta syafaat kepada Nabi Muhammad, kepada Jibril, kepada Wali Songo, kepada Wali Limo. Saya baru tahu di Malang ada Wali Limo namanya. Ada lagi nih Wali Limo itu, depan kontrakan saya itu. Saya diajak, mau ikut gak Pak Dodi? Kemana? Wali Limo. Wah, saya baru dengar nih. Wali Limo, ya. Apa dalilnya? Al-Baqarah 255. Man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi'idnih. Tidak ada yang bisa menyalurkan syafaat di sisi Allah tanpa izin dari Allah. Berarti mintanya kepada siapa minta izinnya? Kepada Allah. Rasulullah sebelum menyalurkan syafaat minta izin dulu enggak? Minta izin kepada Allah. Baru setelah izinkan Rasulullah menyalurkan. Dulu ketika saya menyampaikan kitab Syarah Nilul Arba, kalau tadi Syarah Syekh Shalal Fauzan, yang kedua Syarah Syekh Soleh bin Abdul Aziz Al-Syekh. Ada seorang peserta pengajian, dia bawa buku, bawa pulpen. Ustaz, tadi Ustaz mengatakan syafaat itu ada yang sah, ada yang tidak sah. Tolong tuliskan Ustaz. Cara mengucapkan syafaat yang sah bagaimana? Karena saya sering disuruh pimpin doa, minta syafaat gitu ya. Buku travel misalnya, ziarah. Tolong bacakan minta syafaat agar kita di akhirat nanti tidak masuk neraka. Ucapkan kalimat-kalimat syafaat, tolong bacakan doanya. Saya bingung Ustaz, katanya tadi Ustaz ada yang tidak sah, ada yang sah. Yang sah yang bagaimana? Bawa bukunya bawa ke depan Pak, saya tuliskan. Mau Arab atau mau Indonesia? Atau mau bahasa Jawa? Karena orang Malang ya. Bahasa Arab Ustaz ya, karena doanya bahasa Arab. Nah, saya berikan contoh. Contohnya ada beberapa ini. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Contoh yang pertama, Allahumma syafi'fina. Kalau untuk orang banyak, ya Allah berikanlah syafaat kepada kami. Kalau untuk sendiri, Allahumma syafi' apa Mustafa? Nah, tidur. Kalau untuk orang banyak, Allahumma syafi'fina. Kalau untuk sendiri gimana? Allahumma syafi'fiya. Fiya. Kalau kita berdoa agar Allah memberikan syafaat untuk orang yang jauh, misalnya laki-laki itu, Allahumma syafi'fihi. Ibu kita sudah wafat misalnya dan dia muslimah, Allahumma syafi'fiha. Ya Allah berikanlah syafaat kepadamu, Allahumma syafi'fika. Jadi kalau untuk orang banyak, Allahumma syafi'fina. Ya Allah berikanlah syafaat untuk kamu. Saya tanya sama orangnya, untuk orang banyak atau untuk bapak sendiri? Untuk orang dua-duanya Ustaz. Ya, saya tulis dua-duanya. Allahumma syafi'fina untuk orang banyak, Allahumma syafi'fiya untuk bapak sendiri. Terus lanjutannya, Rasulaka yaumal qiyamah. Ya Allah berikanlah syafaat untuk kami, fina, untuk saya, Rasulaka yaumal qiyamah, melalui Rasulmu pada hari kiamat. Boleh, karena mintanya kepada Allah, bukan syirik. Contoh yang kedua, saya teruskan lagi. Allahumma syafi'fiya, untuk saya, Allahumma syafi'fina, malaikatak, melalui malaikatmu boleh. Ya Allah berikanlah aku syafaat melalui para malaikatmu boleh. Sudah pernah dijelaskan, ada malaikat yang dekat dengan pemikul arsy. Namanya apa? Ada yang ingat gak? Malaikat apa? Pernah saya jelaskan di meja ini. Al-Karubiyun. Malaikat yang dekat dengan pemikul arsy. Setiap hari dia mengucapkan apa? Astagfirullah, astagfiruka lil mu'minin wal mu'minat. Subhanallah. Kemudian malaikat mengucapkan astagfirullah, astagfiruka lil mu'minin wal mu'minat. Ya Allah berikan ampunan kepada orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan perempuan. Setiap hari ibadahnya itu, yang mengucapkan istighfar untuk orang-orang yang bertauhid. Ya, jadi sesuai. Ya Allah berikanlah syafaat kepadaku, kepada kami melalui para malaikat.
Contoh yang ketiga, saya tuliskan lagi. Allahumma syafi' fina, Allahumma syafi' fiya al ulama as-solihin. Boleh. Ya Allah, berikanlah syafaat kepada kami, kepada saya melalui para ulama yang soleh, ulama yang muwahhid, ya, ulama yang bertauhid, ulama yang robbani, yang akidahnya sama dengan akidah Nabi Muhammad, ibadahnya mengikuti Nabi Muhammad, muamalahnya mengikuti Nabi Muhammad, akhlaknya juga mengikuti Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Contoh yang terakhir, Allahumma syafi' fiyya, ya Allah berikanlah syafaat kepadaku. Allahumma syafi' fina, berikanlah syafaat kepada kami, ibadaka sholihin, melalui hamba-hambamu yang soleh, alladzina tuhibbuhum, yang engkau mencintai mereka, wa yuhibbunaka, dan mereka mencintai engkau. Ada 4 saya berikan semua. Silakan Bapak pilih yang mana, atau variasi gonta-ganti juga silakan. Gitu ya. Jadi saya ngasih solusi. Ya, jadi syafaat itu yang ada yang sah, ada yang tidak sah. Yang sah yang seperti ini sudah saya jelaskan. Kemudian yang keempat, yang berkaitan dengan penyimpangan yang dilakukan kepada MUI. Guru kelompok pengajian tersebut mengatakan di hadapan murid-muridnya, zat Allah itu ada di atas menara masjidnya, katanya. Sehingga mereka sangat fanatik sholat Jumat di masjidnya, tarawih di masjidnya. Padahal dekat rumahnya ada, padahal jauh, tarawih di sana, ya, itikaf di sana, sholat Jumat di sana. Walaupun jauh ditempuh perjalanan, ya. Karena tadi didoktrin Allah itu zatnya di atas menara masjidnya. Di menara masjid lain nggak ada. Di menara masjid Masjidil Haram nggak ada. Di atas menara Masjid Nabawi nggak ada. Adanya di atas menara masjidnya. Jelas ini bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim. Ya, Persyarikatan Muhammadiyah dalam websitenya menjelaskan Allah Subhanahu wa taala itu wajib diimani di atas arsy, bukan di atas masjid. Dalilnya banyak sekali. Yunus ayat 3, Ar-Ra'd ayat 2, Toha ayat 5, Al-Furqan ayat 59, Al-Qasas 14, As-Sajdah ayat 4, Fusilat ayat 11, An-Najm ayat 6, Al-Hadid ayat 4. Ada 8 ayat yang menyebutkan Allah di atas arsy. Ya, jadi mengaku-ngaku zat Allah di atas menara masjidnya, jelas ini sama saja dengan menuduh Allah SWT berdusta. Allah sudah menyebutkan dirinya itu di atas arsy. Lalu ada orang yang menyatakan Allah di atas masjidnya. Nah, ini jelas dia sudah menuduh Allah berdusta. Poin yang kelima, ya, yang berkaitan dengan penyimpangan yang dilaporkan ke MUI, yaitu beriman bahwasanya manusia yang paling utama adalah Nabi Muhammad SAW. Ya. Disebutkan dalam kitab Al-Qaulus Sadid Fima Yajibu Alal Abid, karya Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Rumani. Kitab ini sudah saya selesai bacakan di Masjid Muhammadiyah Al-Ma'un, ya, Panti Tunas Melati, beberapa waktu yang lalu. Disebutkan dalam kitab itu jumlah nabi ada berapa ribu? 124 ribu. Jumlah rasul ada yang masih ingat? 313. Ya, yang disebutkan di Al-Qur'an ada berapa? 25. Yang disebutkan yang mayoritas atau yang minoritas? Minoritas, cuma 25 yang disebutkan. Padahal mereka adalah orang-orang soleh. Yang tidak disebutkan 123 ribu lebih. Jadi kita jangan berkecil hati ya kalau kita nggak terkenal ya. Para nabi saja yang disebutkan cuma 25 dari 124 ribu. Jadi kalau kita nggak terkenal, nggak wajib terkenal ya. Cukup kita menjadi orang yang bertakwa sudah cukup. Para nabi, para rasul namanya 124 ribu lebih. Yang disebutkan cuma 25. 1% pun nggak ada. Ya. Disebutkan dalam surat Al-Ahzab, dari 124 ribu para nabi, dari 313 rasul, yang paling utama ada 5 atau dikenal dengan ulul azmi. Ulul itu pemilik, azmi itu tekad. Pemilik tekad, kenapa? Karena umat yang dihadapi itu paling degil. Ya.
dibandingkan umat yang lain. Ya. Kemudian para ulama mengumpulkan lagi dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Di antara 5 ulul azmi yang paling utama siapa? Ingat? Ayo. Dari 5 ulul azmi kan Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Di ranking lagi oleh para ulama ada 2. Siapa yang masih ingat? Ibrahim dan Muhammad. Dari mana kita tahu? Sering disebutkan dalam tasyahud akhir. Itu di antara dalilnya. Di antara dalilnya disebutkan dalam surat yang lain, An-Nisa ayat 125. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, sebagai kekasih. Ya. Kemudian dalil yang kedua, Sahih Ibnu Hibban. Hadis Sahih Ibnu Hibban. Innallaha takhadani khalilan. Sungguh Allah menjadikanku kekasih. Kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Jadi Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim 2 ranking teratas dari 5 ulul azmi. Kemudian para ulama mengumpulkan lagi dalil. Siapa yang paling utama? Tentu saja jawabannya Nabi Muhammad SAW. Di antaranya dalil yang disebutkan dalam Sahih Ibnu Hibban nomor 6478. Rasulullah bersabda, "Ana sayyidu waladi Adama yaumal qiyamati." Aku adalah pemimpin seluruh anak keturunan Adam. Ibrahim anak keturunan Adam tidak? Keturunan Adam jelas. Beliau pemimpinnya. Bahkan lebih tinggi derajatnya dari Nabi Adam. Dan seterusnya, hadisnya agak panjang. Ya. Nah, ada seorang guru pengajian yang dilaporkan ke MUI. Dia mengaku memiliki kemuliaan yang setara dengan Nabi Muhammad. Ini kan jahil sekali dia. Nabi Ibrahim saja masih di bawah Nabi Muhammad. Ulul azmi saja masih di bawah Nabi Muhammad. 124.000 para nabi, 123.000 lebih itu masih di bawah Nabi Muhammad. Kok ada seorang guru pengajian mengaku punya kemuliaan setara dengan Nabi Muhammad? Jelas dia tukang bohong. Ya. Tapi anehnya banyak yang percaya. Ada 1.000 orang pengikutnya. Kemudian yang keenam, beriman bahwa semua manusia diciptakan dari tanah atau dari saripati tanah. Banyak sekali Al-Quran menyebutkan. Di antaranya An-Nisa ayat pertama, An-Nahl ayat keempat, An-Nur ayat 45, Al-Furqan 54, Ar-Rahman 14, 15, Al-Qiyamah 38, Al-Alaq ayat kedua, Al-Isra 61, Al-Araf 12, Shad 76, Al-Hijr 33, Fatir dan seterusnya banyak sekali. Manusia diciptakan dari tanah atau dari saripati tanah. Nabi Adam langsung dari tanah. Keturunannya dari saripati tanah. Kita menghasilkan sperma. Sperma itu unsurnya apa? Ya tidak jauh dari unsur tanah, karbon, hidrogen, protein, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, si guru pengajian tersebut mengatakan apa? Nabi Muhammad dan Imam Mahdi diciptakan dari cahaya. Nah, ini berarti bohong lagi dia. Ya, berarti sudah menuduh Allah berdusta. Allah menyebutkan manusia dimulai dari Nabi Adam sampai yang terakhir, termasuk Nabi Muhammad, itu diciptakan dari apa? Tanah atau saripati tanah. Oh, dia menyebutkan Nabi Muhammad dan Imam Mahdi diciptakan dari cahaya. Ini jelas bohong. Nah, ini juga dilaporkan ke MUI. Kemudian yang ketujuh yang bersangkutan membuat solawat baru yang kalau diteliti tidak bersumber dari hadis yang sahih atau dari hadis yang hasan. Ya, ini jelas keliru ya. Para sahabat itu ahli bahasa Arab. Tidak ada satupun di antara mereka yang membuat atau berinovasi membuat solawat baru. Ya, Persyarikatan Muhammadiyah melalui putusan tarjih memberikan nasihat hendaklah membaca sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang bersumber dari hadis yang sahih
atau hasan. Hadis palsu jangan diambil, jangan diamalkan. Kemudian yang kedelapan, beriman bahwasanya Allah itu terpisah dari ciptaannya. Disebutkan dalam kitab Hadi Aqidati karya Syekh Abdul Aziz Ar-Razi, wa anna Allah, sungguh Allah itu fauqas samawati, di atas langit, di atas arsy, mustawin ala arsyihi, menetap di atas arsy, bainun min khalqihi, terpisah zatnya dari seluruh ciptaannya. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan Nabi Muhammad SAW. Ya. Sementara disebutkan dalam kitab Tafsir Kalimatut Tauhid karya Syekh Al-Fauzan, ternyata ada orang yang mengaku Islam berkeyakinan Allah dan ciptaannya itu menyatu. Ciptaannya itu kan ada yang baik, ada yang buruk. Di antara yang buruk ada babi, ada kotoran, itu menyatu dengan zat Allah. Tentu ini adalah penghinaan. Saya bacakan teksnya. Wa ahlu wihdatil wujud Ibnu Arabi wa atba'uhu yaquluna la ilaha illallah la ma'buda illallah aw la ilaha mawjudun illallah. Makna hadza anna kullal ma'budati kulluha hiya Allah, li anna indahum annal wujuda la yanqasimu baina khaliqin wa makhluqin. Mereka mengatakan arti dari la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang ada kecuali Allah. Maksudnya adalah seluruh yang ada ini tidak terpisah. Allah dan makhluknya tidak terpisah, menyatu. Ya. Inilah yang dikenal di kalangan orang Jawa manunggaling. Ada orang Jawa? Apa ajarannya? Manunggaling kawula Gusti. Ya. Bersatunya zat Allah dengan zat makhluk, dan ini sesat. Ya. Ini sesat. Ya. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan Allah di atas arsy terpisah dari makhluknya. Sementara penafsiran Ahlus Sunnah wal Jamaah, zat Allah terpisah dari makhluk. Ya. Nasi guru pengajian tersebut yang dilaporkan ke MUI mengatakan apa? Barang siapa yang menyentuh saya, kata dia, sama dengan menyentuh Allah, katanya. Berarti kemungkinan orang ini punya akidah sama dengan akidahnya apa tadi? Manunggaling kawula Gusti. Siapa pencetusnya? Ibnu Arabi. Ibnu Arabi. Ada dua ya, ada Ibnu Arabi, ada Ibnul Arabi. Kalau Ibnu Arabi Ahlus Sunnah. Kalau Ibnu Arabi ini yang menyimpang. Dan yang terakhir, yang kesembilan, beriman kepada malaikat dan adanya Dajjal di akhir zaman. Ya. Malaikat ini termasuk perkara gaib. Ya. Tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Dalilnya surat An-Naml ayat 65. Nah, si guru pengajian tersebut mengaku bertemu dan sering berkomunikasi dengan Jibril, katanya. Ya, jelas ini dusta ya. Dusta ini. Kemudian dia juga mengaku sering berperang dengan Dajjal. Nah, ini juga tambah dusta lagi. Ya. Seorang ulama dari Saudi Arabia, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, pernah ditanya kapan Dajjal itu keluar. Beliau mengatakan apa? La ya'lamu mata takunu as-sa'atu. Li'annahu la ya'lamu mata takunu as-sa'atu illallah, fakadzalika asratuha ma na'lamu minha illa ma dhahara. Wa waqtu khurujihi ghairu ma'lumin. Keluarnya Dajjal tidak ada yang tahu, Rasulullah juga enggak tahu kapan tahunnya, kapan tanggalnya ya. Jadi si guru pengajian tadi mengaku sering berperang dengan Dajjal. Berarti Dajjal sudah keluar. Padahal Dajjal tidak ada yang tahu keluarnya kapan. Jelas ini adalah penyimpangan akidah. Ini saja yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa mencerahkan dan bisa menjadi benteng
kalau kita bertemu dengan orang-orang yang mengaku seperti ini, segera dinasihati. Kalau nggak bisa dinasihati gimana? Dijauhi ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.